Pemirsa, hari ini hingga 23 Agustus di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur digelar ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC yang ke-17. Beberapa agenda akan dibahas termasuk penandatanganan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari acara yang juga dihadiri oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, segera kita bergabung dengan rekan Prita Zega. Selamat pagi, Prita Zega. Bagaimana situasi terkini di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tempat Anda mengabarkan? Ya, selamat pagi Jasmine dan juga pemirsa TV1. Benar bahwa hari ini telah sah digelar pembukaan dari agenda pertemuan Menteri-Menteri Negara ASEAN atau AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, yang mana nanti ada beberapa isu krusial yang akan dibahas dalam pertemuan beberapa menteri ASEAN ini yang dihadiri oleh 10 negara, kemudian 3 negara mitra dialog dan juga 1 negara untuk observasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai Bapak Kapolda NTT Irjen Joni Asadoma. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, mengenai agenda AMTC yang dilaksanakan di Labuan Bajo saat ini, sejauh ini bagaimanakah peran dari kepolisian NTT soal pengamanan maupun juga pengawalan? Ya, baik, terima kasih. Jadi Polda NTT dalam hal ini sebagai tuan rumah itu berperan di dalam memberikan pengamanan dan pengawalan maksimal kepada para tamu-tamu dari negara-negara ASEAN. NTT, Polda NTT maksud saya itu mengerahkan 466 personil, didukung oleh 140 dari Mabes Polri, beserta peralatan-peralatan, baik itu berupa kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, kemudian kapal-kapal, kemudian juga 2 helikopter standby di sini untuk menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi dari segi pengamanan semuanya sudah sampai saat ini sudah berjalan baik, dan terutama tidak ada gangguan karena masyarakat sendiri ini mendukung pelaksanaan daripada AMTC ini, sehingga sama-sama kita menjaga keamanan selama pelaksanaan AMTC ini. Bapak, kita mengetahui bersama bahwa salah satu tujuan dari AMMTC ini untuk Labuan Bajo Declaration. Nantinya Labuan Bajo Declaration ini apa pengaruh atau dampak baiknya khususnya untuk masyarakat NTT, Bapak? Apakah ada harapan khusus dari masyarakat NTT melalui Labuan Bajo Declaration ini? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa AMTC ini adalah bagaimana event ini merumuskan upaya-upaya untuk penanggulangan daripada transnational crime. Ya. 2 isu yang menonjol dalam hal transnational crime di NTT ini adalah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tentu kita sangat berharap bahwa dari Bajo Declaration ini yang isinya antara lain adalah peningkatan kompetensi daripada aparat, kemudian kerjasama pertukaran informasi, kerjasama dalam penyelidikan, kemudian koordinasi antara aparat ini dapat diterapkan sehingga ini membawa manfaat bagi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia di NTT yang cukup tinggi, ya, yang cukup tinggi, sehingga kita berharap ya ini dapat menekan secara maksimal tingkat tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia ini, khususnya yang peredarannya itu di lingkungan negara-negara ASEAN. Seperti banyak daripada warga negara kita itu yang melakukan atau terlibat dalam TPPO, baik sebagai pelaku maupun korban di dalam melakukan pengiriman tenaga kerja secara ilegal ke negara-negara ASEAN. Nah, ini tentu kita sangat berharap bahwa kerjasama ini akan membawa manfaat bagi penanggulangan transnational crime di wilayah NTT, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Mungkin kita ingin mengetahui bagaimana dukungan dari kepolisian NTT di penegakan hukum, khususnya di kejahatan transnasional, Bapak. Ya, kita dalam 2 bulan terakhir ini itu sudah menindak lebih daripada 60 kasus
kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya para pelaku yang mengirimkan tenaga kerja non prosedural ke Malaysia, ya. Kemudian kerjasama dengan Malaysia juga ini sudah cukup bagus, di mana kita berhasil memulangkan beberapa korban tidak pidana perdagangan orang dari Malaysia ke Indonesia, gitu. Baik, Bapak, terima kasih banyak Pak Joni, terima kasih Pak Ramadan, Pak Sandi. Ya pemirsa, kita sudah melihat langsung tadi bagaimana pengawalan dari kepolisian NTT. Nantinya acara IMTTC ini akan digelar mulai hari ini hingga tanggal 23 Agustus 2023. Pastinya kita akan menunggu bagaimana nanti hasil dari pertemuan 10 negara ASEAN dalam AMMTC ke-17 ini di Labuan Bajo. Baik, terima kasih Prita Zeka mengabarkan langsung. Dari studio, Jasmine. Terima kasih Prita Zeka mengabarkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.